Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dua pembicara, yaitu 1. Koordinator mata kuliah KU 4078 Studium Generale, Insinyur Henry Syamsuddin MSc PhD IPM, dengan topik Pengantar Mata Kuliah Studium Generale. 2. Dosen FTSL ITB, Ibu Prasanti Widiasi Sarli STMT PhD, dengan topik Seni Gagal, Cara Jatuh, Bangkit, dan Melampaui Ekspektasi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Ardianto Rikri Kusmara, SSN, MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berbahagia buat semuanya. Di minggu pertama perkuliahan di kampus tercinta kita, kampus Jatinangor, kampus Cirebon, juga kampus Ganesha ini, mudah-mudahan minggu pertama ini menjadi minggu untuk kita semua terus dapat melampaui hari-hari yang sangat indah, namun juga penuh kerja keras sampai akhir semester nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan semua ikhtiar studi kita di kampus ITB yang tercinta ini. Yang saya hormati pembicara hari ini, Ibu Prasanti Widiasi Sarli, PhD. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini, Koordinator Mata Kuliah Bapak Insinyur Henry Syamsuddin PhD,
Kemudian yang saya hormati Dr. Naomi, Bu Naomi, selamat pagi. Pak Epin, Pak Direktur Kemahasiswaan, tadi ada Pak Pras. Biasanya Pak Pras di antara mahasiswa nih, coba cari ada nggak di sini ya. Suka mingle di tengah kita semua ya. Izinkan saya akan memberikan sedikit pengantar untuk mata kuliah pagi hari ini. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada semua dosen pengampu mata kuliah ini serta para rekan-rekan kolega dosen yang hadir secara online maupun hadir di sini. Juga para mahasiswa yang telah hadir pada acara Studium Generale Rabu 19 Februari 2025 ini, baik yang ada di Aula Barat, Kampus Ganesha, maupun secara daring di kampus-kampus kita yang tidak kalah hebatnya di Kampus Jatinangor dan Kampus Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, hadirin sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, kuliah Studium Generale ini diberikan guna memberikan wawasan kepada mahasiswa, wawasan yang diberikan mungkin tidak diajarkan pada program studi masing-masing, namun tentu dapat menjadi pelengkap guna semakin memberikan pemahaman dan memperluas cakrawala sehingga pola berpikir mahasiswa menjadi semakin kaya. Seiring dengan topik kita hari ini yang saya kira saya pun ingin mendengarkan ya Bu Santi. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang ingin kita hindari. Saya kira semua pasti mengalami kegagalan ya. Dan saya kira topik hari ini akan kita lihat salah satu contoh bagaimana kita semua menghadapi kegagalan. Namun demikian dalam perjalanan hidup tentu saja tak ada yang bisa lepas dari kegagalan, bahkan kita sudah tahu juga banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah peradaban ini yang mengalami kegagalan berkali-kali, namun juga selalu diakhiri dengan kesuksesan. Sebagai manusia tentunya kita perlu belajar bagaimana menyikapi kegagalan dengan cara yang bijak, bagaimana jatuh tanpa kehilangan semangat, bagaimana bangkit dengan kuat, serta bagaimana melampaui ekspektasi yang mungkin telah kita tetapkan sendiri. Mewakili pimpinan Institut Teknologi Bandung, para kolega dosen pengampu mata kuliah, saya berharap dengan adanya kuliah umum ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk berani mengambil resiko, tidak takut gagal, dan selalu belajar dari setiap tantangan yang ada. Karena pada akhirnya kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah seni hidup yang harus kita kuasai agar bisa tumbuh berkembang lebih jauh. Maka itu kuliah KU 4078 Studium Generale Rabu 19 Februari 2025 ini dengan topik Seni Gagal, Cara Jatuh, Bangkit dan Melampaui Ekspektasi secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama materi pertama pada hari ini yang akan disampaikan oleh Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale dengan topik Pengantar Mata Kuliah Studium Generale. Kepada Insinyur Henry Syamsuddin PhD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya lihat ini full house. Jadi ini pertemuan pertama. Ini sampai ada yang berdiri juga. Mohon maaf tidak mendapatkan tempat duduk.
Silakan kalau ada yang depan masih kosong untuk diisi. Saya juga ingin menyapa peserta yang ada di Jatinangor dan juga yang ada di Cirebon dan juga yang mengikuti di YouTube maupun di Zoom. Baik, saya akan mengawali materi kita pada pagi hari ini dengan menyampaikan beberapa hal yang Anda tidak perlu repot-repot mencatat, nanti ini akan kita sampaikan ya di EduNext. Jadi silakan didengarkan saja dan kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Warek, Pak Rikrik, bahwa kuliah ini kita mempunyai beberapa tujuan. Jadi yang pertama adalah seluruh peserta yang saya lihat ini mulai dari angkatan 2023 sudah bisa ikut sampai angkatan atas dari seluruh fakultas sekolah dengan tujuan untuk memberikan wawasan kebangsaan. Jadi tentunya ini agak berbeda ya dengan apa yang kita pelajari sehari-hari di dalam program studi masing-masing, di mana kita melihat visi pembangunan Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat kita. Kemudian nanti juga adik-adik diharapkan dapat terbuka dan mendapatkan gambaran besar tentang masa depan Indonesia yang mendorong peserta agar mampu menempatkan diri sebagai bagian solusi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa oke, kita kritis, tapi yang penting adalah apa yang bisa kita tawarkan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita lihat sehari-hari. Kemudian peserta juga diharapkan membiasakan untuk melakukan diskursus, jadi mengatur ulang apa yang menjadi pola pikir saat ini, persepsi, paradigma mengenai realita dan idealita dari bangsa kita. Kemudian melatih kemampuan untuk menyampaikan gagasan, jadi setiap minggu adik-adik semua dilatih untuk membuat resume ya. Kemudian dari resume itu adik-adik bisa masukkan pendapat adik-adik di situ dalam bentuk tulisan. Kemudian juga melatih kemampuan untuk memahami keberagaman dan bekerja sama dalam tim. Jadi ini merupakan sasaran dari perkuliahan kita yang kita harapkan nanti bisa dicapai selama proses perkuliahan ini berlangsung. Luaran yang kita harapkan bahwa setiap peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan, kepekaan, kesadaran, keinginan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemandirian dan kemajuan bangsa. Jadi ini merupakan harapan besar dari ITB selaku penyelenggara kuliah ini, sehingga adik-adik semua nanti di dalam proses belajar setiap harinya bisa selalu memikirkan apa ya yang kira-kira bisa menjadi kontribusi saya selama saya jadi mahasiswa dan juga nanti setelah saya lulus. Nah, pelaksanaan perkuliahan kita seperti yang adik-adik sudah ketahui setiap hari Rabu mulai jam 9 sampai jam 11 lebih kurang atau 10.45 ya. Dan kalau ada misalnya permintaan khusus dari pemateri karena ada sesuatu dan lain hal, bisa saja nanti materi perkuliahan disampaikan di hari yang lain dan itu akan diumumkan kemudian. Kegiatan kita ada di 3 tempat. Yang pertama di Aula Barat ini di Ganesha, semua peserta dari Ganesha hadir secara luring. Kemudian adik-adik diharapkan untuk mengisi 2. Pertama SIX ya, yang sudah dibuka untuk tiap-tiap kelas. Kalau misalnya ada kelas yang kesulitan untuk mengisi SIX secara mandiri, itu silakan dilaporkan ya. Kemudian juga jangan lupa mengisi presensi yang ada di depan. Jadi kita ingin ada backup terkait dengan presensi. Kemudian bagi yang berhalangan, maka dapat mengirimkan surat kepada alamat email yang tertulis di bawah berserta alasannya dan tetap mengerjakan tugas resume yang diberikan setiap harinya ya sesuai dengan jadwal. Dan untuk yang daring, maka yang di kampus Jatinangor dan kampus Cirebon itu sudah ada ruang-ruang kuliah yang disiapkan sehingga nanti bisa nobar gitu ya, istilahnya kalau nonton bareng, tapi ini kuliah bareng melalui fasilitas online dan juga presensinya dilakukan melalui SIX. Khusus untuk peserta yang belum mendaftar kuliah ini atau sit-in, maka
Anda diwajibkan untuk gabung di EduNext ya dengan memasukkan kode token seperti yang ada di layar. Jadi syaratnya sama, yang sit in hadir di kuliah baik yang di Ganesha yaitu di Aula Barat maupun yang di Jatinangor ataupun di Cirebon dan mengerjakan tugas ya. Nanti ada folder khusus untuk adik-adik semua yang sit in untuk mengumpulkan tugasnya. Oke. Nah, ini ada 10 kelas yang akan mengampu perkuliahan ini. Jadi ini salah satu kuliah yang sangat populer ya. Semester lalu ini rekor di atas 1000 peserta yang ikut. Jadi mungkin karena topiknya sangat menarik, jadi pesertanya juga banyak. Atau mungkin ada hal lain juga yang membuat pesertanya enjoy ikut kuliah ini. Jadi kita ada 10 kelas, jadi tolong masing-masing nanti mengenali ya koordinator ataupun pengampu kelasnya, sehingga nanti jika ada kendala bisa menghubungi koordinator atau pengampu kelas masing-masing. Ini 1, 2, dan 3, ada saya sendiri di kelas 1, ada Pak Ferry di kelas 2, dan Pak Umar Hayam di kelas 3. Kemudian di kelas 4 ada Pak Ade Engkus, ini yang di depan. Kemudian ada Pak Ridwan Fauzi dan juga ada Pak Epin yang juga ada di depan adik-adik semua. Kemudian di kelas 7 ada Pak Sony, kemudian ada Pak Pras tadi yang sudah disebutkan, Direktur Kemahasiswaan. Kemudian ada Pak Hafiz di kelas 9, dan di kelas 10 itu ada Bu Alfi. Nah, jika ada pertanyaan atau kendala selama perkuliahan, adik-adik jangan segan-segan untuk mengontak ya. Walaupun kadang-kadang lambat, itu jawabnya lambat gitu ya, tapi dikontak aja. Karena kadang-kadang dibalasnya itu mungkin menjelang beberapa minggu kemudian atau berapa, tapi nggak apa-apa. Dan juga adik-adik selalu bisa mengontak di email melalui alamat email pengkar@kemahasiswaan.itb.ac.id. Oke, nah ini yang mungkin penting juga untuk diketahui oleh adik-adik semua, bahwa kuliah ini kita akan memberikan penilaian selain kehadiran adik-adik, juga adalah tugas resume yang dilakukan setiap pertemuan. Dan waktunya itu biasanya sampai nanti malam jam 23.59. Tapi jangan nunggu jam segitu ya, biasanya suka overload. Jadi kalau udah selesai habis kuliah langsung aja di submit. Dan harus diperhatikan bahwa tugas resume ini dalam 14 kali pertemuan lebih kurang itu berbobot 80%. Jadi jangan sampai ada yang miss, satu pun jangan ada yang miss. Karena itu menentukan nilai Anda, grade Anda ya. Nah, apa yang penting untuk Anda perhatikan bahwa di dalam tugas resume ini kita mematuhi kaidah-kaidah ataupun peraturan akademik ya, bahwa kita tidak melakukan plagiasi. Kemudian kalaupun adik-adik dibantu oleh AI, maka jangan sampai copy paste gitu ya. Anda harus memahami dulu, dan kemudian yang penting adalah memahami dan kemudian menuliskan apa ide Anda di situ. Karena ada beberapa kali gitu ketahuan, nah sayang sekali karena langsung diberikan penalti nilainya E. Mungkin ada yang ingin ngetes gitu ya, tapi sayang ya jangan dites-tes lah yang gini-gini, percaya aja bahwa ada asisten yang memang udah pengalaman untuk memastikan bahwa adik-adik semua bebas dari pelanggaran-pelanggaran ini. Oke, kemudian yang penting juga adalah semua tugas itu adik-adik simpan dalam format PDF ya, kemudian disubmit ke EduNext. Nah, pada waktu adik-adik submit, jangan langsung ditinggalin, dicek dulu udah terkirim belum. Karena beberapa kasus sudah merasa mengirimkan tugas, tapi pas di akhir, Pak kok saya banyak sekali yang kosong tugasnya. Akhirnya kita harus cari, oh iya ternyata belum terkirim. Masih baru submit tapi belum di save atau seperti itu ya. Kemudian penamaannya seperti itu, resume _SG _tanggal, kemudian _NIM, NIM-nya berapa gitu ya, XXX itu adalah NIM Anda. File formnya ada di EduNext, jadi silakan adik-adik lihat di sana untuk digunakan ya. Formatnya kira-kira adalah struktur penulisan, perhatikan itu. Kemudian substansi materi, apa yang adik-adik dengarkan dari pemateri itu, coba adik-adik betul-betul resapi poin-poinnya apa saja yang penting. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bukan bahasa ngobrol gitu, karena ini juga melakukan latihan untuk berkomunikasi secara baik dan juga rapih, diusahakan rapih.
Nah, catatan yang di dalam kotak itu warna kuning, perhatikan bahwa file tugas sudah terkirim di lokasi assignment yang sesuai. Ada juga tuh yang salah kirim folder. Harusnya tugas yang folder hari ini dikirimnya nanti yang folder minggu depan dan sebaliknya. Jadi ini melatih kita juga untuk lebih teliti ya. Nah, satu lagi, tadi 80% tugas yang setiap minggu adik-adik kerjakan, gampang kok itu. Kalau adik-adik melakukan mungkin kurang dari 1 jam beres. Nah itu adik-adik ada juga tugas akhir dalam berupa makalah yang nilainya bobotnya 20%. Jadi ini nanti biasanya diumumkan menjelang pada saat masa UAS, dan ini bentuknya lebih komprehensif bahasanya, sehingga nanti itu bisa merupakan salah satu dari dua ini. Pertama, gagasan pribadi adik-adik semua terkait tema-tema yang telah diberikan, boleh pilih, misalnya ada 10 atau 14 kali pertemuan, pilih satu yang paling berkenan di adik-adik, explore itu dan itu jadikan satu makalah. Atau adik-adik juga bisa memasukkan di situ kritik terhadap pesan yang pembicara sampaikan. Jadi ini kesempatan nih, kapan lagi bisa mengkritik orang-orang hebat gitu ya dalam bentuk makalah. Jadi silakan itu dimanfaatkan, dan nanti ini juga di submit di EduNext, dan adik-adik juga harus perhatikan ya, karena saya ada beberapa kasus ini rajin ngumpulin resume kok makalahnya nggak ada, nilainya kan jadi kurang 20%. Pas dicek, oh ternyata sama kasusnya, salah ngasukin folder atau pas waktu submit tidak sampai selesai. Ya, jadi itu tolong diberikan waktulah mungkin 2-3 menit untuk memastikan bahwa setiap tugas ataupun ujian makalah ini terkirim dengan baik. Nah ini nanti juga silakan nanti adik-adik lihat di dalam dokumen ini nanti akan disubmit sehingga adik-adik bisa perhatikan lebih detail. Saya cepat saja ya. Ya. Jadi nilai akhir adik-adik adalah 80% tugas resume setiap minggu diberikan atau dikerjakan, total 80%, kemudian 20% adalah di makalah akhir. Oke, nah ini dari pengalaman kita mengampu mata kuliah Studium General, ada beberapa poin yang tadi sering dilakukan atau mungkin karena terburu-buru. Pertama, resume tugas akhir dari kuliah ini dilakukan udahlah cepet aja gitu ya, waktunya udah nggak mungkin nih, jadi kadang-kadang waktu yang disediakan hanya mungkin 5 menit untuk mengerjakan tugas, jadi tidak baik hasilnya dan itu akan berpengaruh. Terlambat masih diizinkan adik-adik terlambat untuk mengumpulkan tugas, tapi setiap detik atau setiap menitnya itu nanti ada pengurangan. Jadi kalau ada lambatnya lama ya mungkin nilainya tinggal berapa persen sisanya ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian ada keliru folder. Nah ini juga harus diperhatikan. Tadi yang disampaikan copy paste ya. Janganlah ya. Kita hargai tulisan orang lain dan kita juga melatih cara kita untuk menulis sesuatu. Jadi gagal nulis mah gampang. Nanti nulis pertama gagal tapi nulis keduanya makin baik, makin baik, makin baik. Peserta sit-in mungkin ada yang tertarik setelah minggu ketiga. Jadi minggu pertama nggak hadir, minggu kedua nggak hadir, tapi minggu ketiga baru tertarik. Nah itu gimana? Silakan lapor ke petugas kuliah di Pengkar itu, nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas. Tapi tentunya akan ada beberapa penyesuaian dalam nilai, ya. Baik. Nah ini tata tertib seperti biasa untuk setiap mata kuliah kita akan merujuk pada peraturan rektor terkait peraturan akademik. Jadi seperti kuliah-kuliah yang lain ya, jika ada pelanggaran maka nanti ada sanksinya. Kemudian yang terkait khusus dengan kuliah ini, adik-adik diharapkan hadir sebelum jam 9 sudah datang ke sini. Jadi jangan pada waktu kuliah sudah berjalan baru datang gitu ya. Kemudian adik-adik mengisi presensi. Di sini disediakan antara 8.45 sampai 9.30. Kalau misalnya 8.45 belum terbuka, terus saja coba sampai nanti 9.30 ya. Yang penting diisi. Kalau lewat dari itu gimana Pak? Nah ini yang biasanya suka jadi trouble. Baru ngeceknya setelah kuliah selesai. Jadi dianggap tidak mengisi SIX. Kemudian untuk mahasiswa sit-in wajib mengikuti perkuliahan mulai dari pertemuan pertama. Presensi dilakukan melalui tugas resume dengan melampirkan bukti kehadiran.
Jadi kalau adik-adik ragu gitu ya, tinggal di selfie aja, klik gitu ya. Saya ada di kelas nih Pak, ini buktinya. Jadi adik-adik lebih lengkap ininya, evidence-nya. Kemudian khusus untuk yang daring kita harapkan juga untuk selalu on cam, dan ini pada saat pembukaan, tanya jawab dan penutupan ya. Peserta mengikuti materi kelas hingga perkuliahan dinyatakan telah selesai. Jadi jangan pergi gitu ya sebelum kuliahnya ditutup. Saya kira itu saja beberapa pengantar terkait dengan perkuliahan ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. 1, 2, 3. Artinya udah jelas semua ya. Nah, sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari Bu Asih. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai koordinator mata kuliah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya, mari kita simak bersama materi kedua pada hari ini yang akan disampaikan oleh dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dengan kelompok keahlian rekayasa struktur Ibu Prasanti Widiasi Sarli STMT PhD dengan topik Seni Gagal, Cara Jatuh, Bangkit dan Melampaui Ekspektasi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Henry Syamsuddin PhD. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu baru masih. Yang saya hormati Pak Rikrik selaku Wakil Rektor, Bu Naomi Kepala Humas, Pak Epin pengampu mata kuliah, dan Pak Ade, juga Bapak Ibu yang mungkin menyimak melalui Zoom dan YouTube, juga seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini baik di Aula Barat yang ikonik ini, full house kita kalau kita lihat, dan juga yang ada di Jatinangor dan di Cirebon. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan materi yang juga luar biasa. Mengapa? Karena materi ini rasanya pernah kita alami semua ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang menarik ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu CV dari Ibu Prasanti Widiasi Sarli, atau nama bekennya adalah Bu Asih ya. Jadi Bu Asih ini kalau kita lihat CV-nya ini baru halaman pertama. Ada 3 halaman lagi. Jadi kalau adik-adik mau saya bacakan, tapi nanti kuliahnya tinggal sisa 10 menit, mau? Ah, nada ya, enggak mau ya. Jadi kita akan fokus pada beberapa hal saja. Nanti saya persilahkan nanti Bu Asih untuk menyampaikan di sela-sela presentasinya pengalaman beliau. Tapi di sini terlihat bahwa banyak sekali prestasi yang sudah diraih dan dicapai oleh Bu Asih. Tentunya nanti kaitannya dengan materi yang akan disampaikan, apakah beliau lempeng aja gitu ya, tiba-tiba udah dapat penghargaan, udah dapat gelar sampai PhD, kemudian ada publikasi di jurnal, ada di conference, ada di buku. Nah, ini semua merupakan suatu hal yang nanti menarik untuk kita dengarkan dari Bu Asih. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya, Bu Asih. Ini materi yang sangat penting ya bagi kita semua. Untuk tidak mengambil waktu terlalu lama, saya berikan waktu dan tempat kepada Bu Asih. Silakan Bu Asih. Terima kasih banyak Pak Henry. Wah, ini sebetulnya saya deg-degan banget ya. Saya tadinya berharap ruangan Aula Barat ini hanya setengah isinya, tapi kok sampai ujung ya. Jadi oke. Tapi pertama-tama sebelum saya mulai masuk ke dalam materi, mungkin saya izin untuk berterima kasih dulu ya kepada penyelenggara telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di panggung yang sebesar ini gitu ya. Mungkin saya terima kasih ke Pak Warek, Pak Henry, Bu Naomi, dan juga dosen-dosen pengampu yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, tadi nama saya Prasanti Widiasi Sarli, tapi biasanya saya akrab dipanggil Bu Asih, akrab gitu ya. Jadi kalau mau akrab silahkan panggil saya Bu Asih. Nah, mungkin saya ingin memulai presentasi ini dengan membagikan slide pertama ini. Ada sebuah video dari seseorang yang ancang-ancang melompat tapi kok jatuh masuk ke dalam genangan air. Dan mungkin ini suatu rekaman yang sangat pendek, sangat kecil, tapi mungkin relatable untuk kita, di mana mungkin kita pernah nih ya, kayaknya udah usaha banget, udah berusaha dengan sangat-sangat luar biasa, tapi kok di ujungnya fail. Ada nggak di sini yang pernah fail seperti ini? Mau yang kecil, mau yang besar, boleh nggak minta angkat tangannya? Wah, alhamdulillah, lumayan lah ya, kayak 50% dari ruangan ini minimal mengaku relate dengan gambar ini. Gak usah khawatir karena saya pun relate. Jadi ini saya buka aib ya, sekitar 5 tahun yang lalu saya juga pernah mengalami rangkaian kegagalan yang sebetulnya harusnya mungkin gak saya omong-omong. Saya sebetulnya gagal 3 kali untuk masuk ujian jadi dosen ITB. Mungkin kalau belum pada tahu, untuk jadi dosen ITB itu ada ujiannya. Nah, saya tuh gagal 3 kali. Bayangin betapa itu memalukannya, karena ujian itu gagal tuh kita baru ada lagi pembukaannya, Bapak Ibu pasti tahu ya, entah kapan kan. Jadi 3 kali ini bukan dalam 1 tahun yang sama ya, jadi ini dalam rentang yang cukup panjang. Dan bayangkan saat itu, bagaimana rasanya jadi saya melihat teman-teman saya, lulusan-lulusan ITB yang lain, kok kayaknya hidupnya asik banget. Kayaknya mereka itu udah hebat banget, kayaknya mereka tuh udah punya banyak penghasilan, mereka kok kayaknya karirnya lancar jaya kayak di jalan tol gitu kan. Mungkin hidupnya udah mapan dan sebagainya, sedangkan saya kok rasanya udah coba lagi, tapi gagal lagi, dan gagal lagi. Yang bikin semua cerita ini jadi lucu, karena kenapa saya ada di sini, itu adalah karena tahun lalu itu adalah salah satu tahun yang baik buat saya. Di tahun 2024 saya berhasil menang L'Oreal UNESCO for Women in Science. Ini suatu kompetisi yang cukup bergengsi. Dan juga sebetulnya saya menang Toyota Research Grant, Toyota Foundation Research Grant, yang juga bergengsi, yang dianugerahkan kemarin di Tokyo ya. Dan ini juga 2024 ini adalah kelanjutan dari beberapa tahun sebelumnya. Saya menulis cukup banyak di World Economic Forum, dan juga saya tuh, nyebelin gak sih kalau ngomong kayak gini ya, saya adalah terpilih nih ya, elected president of semacam asosiasi teknik sipil se-Asia dengan kurang lebih 15 negara. Dan masih ada dannya. Tahun ini sebetulnya di akhir tahun saya akan mendapatkan yang Engineering Professional Award yang akan, ini baru pertama kali rilis nih, itu akan saya terima di Jeju di Korea akhir tahun ini. Ini semua kalau misalnya kalian lihat kan ibaratnya semacam gunung kesuksesan, kayak wah gitu, serem banget ya kan. Padahal barusan sebelum saya paparin semua menang ini, yang kalian lihat sebetulnya yang kelihatan seperti gunung kesuksesan itu hanyalah semacam titik puncak yang sangat-sangat kecil dari bongkahan batu es yang di bawahnya ada gagal-gagal yang jauh lebih besar yang mungkin kalian nggak tahu tentang saya. Artinya saya harap nih ya, kalian bisa melihat dari cerita saya sesuatu yang menurut saya menarik. Kita yang namanya kegagalan itu tuh bukan kebalikan dari sukses. Tapi gagal itu adalah fondasi dari kesuksesan. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya adalah ada mitos nih bahwa orang sukses itu memang pada dasarnya pemberani aja. Memang mereka tuh hebat aja. Padahal mungkin sebetulnya mereka adalah orang-orang
yang nyaman dengan perasaan gak enak yang datang pada saat dia gagal. Tapi kita nggak boleh merasa kok gue nggak kayak gitu, kok saya tidak seperti itu. Karena sebetulnya kita tidak seperti ini dari zaman dulu. Coba bayangin ya, kalau bayi berhenti nyoba jalan dari sejak pertama kali dia jatuh, kita semua merangkak kan? Tapi buktinya semua orang yang ada di sini itu bisa jalan. Artinya dulu waktu kita bayi, kita nggak takut untuk jatuh dan mencoba lagi sampai akhirnya kita bisa jalan. Sehingga masalahnya nih, seiring kita tumbuh dewasa, kita malah mulai menghindari kegagalan. Seolah-olah kegagalan itu seperti penyakit menular. Takut gitu ya. Dan akhirnya kita jadinya berhenti mencoba karena justru kita takut gagal. Tapi setiap pencapaian besar yang kalian lihat, kan sekarang lagi ada meme-nya nih ya, how it started, how it's going, itu pasti dimulai dengan kegagalan. Sehingga pertanyaannya bukan gimana menghindari gagal, tapi gimana caranya kita menjadi lebih nyaman dengan gagal. Itu adalah tema dari presentasi saya hari ini dan saya akan bercerita dengan kurang lebih 3 tahap. Cerita saya ada 3 urutannya. Pertama, kita akan membahas mengenai gimana caranya belajar dari kegagalan, yaitu seni menerima feedback. Lalu kedua, saya akan cerita gimana nih setelah kita udah belajar dari kegagalan, kita bisa bangkit lagi. Lalu yang terakhir, kita harus go beyond dong. Dari bangkit, kita harus bahkan melebihi ekspektasi orang-orang yang bilang, lu emang bisa gitu? Ya kan? Nah, tapi kalian gak usah khawatir, emang Bu Asih siapa sih bisa cerita-cerita kayak gini gitu kan? Saya bukan orang yang tahu segalanya. Jadi semua cerita yang saya akan angkat hari ini adalah semacam rangkuman dari hal-hal yang saya sudah baca sebelumnya di 4 buku ini. Buku yang ini adalah 4 buku yang ditulis oleh peneliti-peneliti yang membuat landasan-landasan kesimpulan-kesimpulan dari riset-riset mereka untuk kita belajar gimana caranya kita bisa lebih baik gitu ya. Buku pertama menuansai segala dari apa yang akan saya katakan. Buku kedua ini adalah landasan dari cerita pertama, buku ketiga itu landasan dari cerita kedua, dan yang terakhir untuk yang final chapternya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan apa yang kita bahas hari ini, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Jadi kita mulai aja, gimana caranya belajar dari kegagalan. Nah, kalau misalnya kalian sekarang nih sudah teryakinkan nih dari cerita saya yang tadi bahwa sebetulnya kegagalan bukanlah akhir, tapi kegagalan adalah data ya, umpan atau feedback dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pertanyaan lanjutannya adalah, masalahnya kan dikasih feedback itu sakit, bener gak? Ada gak di sini yang pernah dapat nilai, terus udah gitu setelah dapat nilai, kok rasanya kayak mau tenggelam? Anak pas TPB mungkin pernah ngerasain ya, dapat nilai fisika kok nggak pernah lebih dari 30 misalnya. Atau kimia nggak pernah lebih dari 30. Padahal selama ini sampai SMA kita tuh nilainya selalu tinggi. Dapat nilai 30 atau kurang dari itu tiba-tiba rasanya pengen ngumpet di bawah tanah. Sakit kan? Sakit kan? Sakitnya di sini, ya nggak? Nah, ini tuh normal. Apa yang kalian rasain saat kalian mendapatkan feedback, yang apalagi feedbacknya itu jelek dalam berupa nilai atau diomongin sesuatu sama pacar, katanya kurang perhatian, apalagi kita udah usaha segala macam, itu semua pasti sakit, ya kan? Feedback itu selalu terasa personal, tapi sebenarnya feedback itu bukan untuk menyerang harga diri kalian atau nilai dari diri kalian. Sebetulnya feedback itu tentang belajar nih, setelah ini dengan feedback ini saya harus apa? Sebetulnya, yang ngomong sih enak Bu, ya kan? Tapi alasannya kita kesulitan menerima feedback bukan karena feedback itu salah. Mungkin kita tahu ini feedback dari pacar atau dari ibu atau dari calon mertua itu ada benernya. Tapi
kita tuh kok ngerasa ke-trigger dengan feedback tersebut. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Jadi akhirnya kita bereaksi secara emosional. Tapi masalahnya gimana caranya kita bisa belajar dari feedback kalau kita nggak bisa dengar feedback itu. Iya kan? Bener nggak? Nah, ternyata nih menurut buku dari Thanks for the Feedback, itu ngomong-ngomong tulisan dari dosen hukum ya di Harvard, ada 3 trigger penghalang dalam menerima feedback. Yang pertama, itu adalah yang kita sebut truth trigger. Jadi misalnya kamu dapat feedback, terus feedback itu insting pertama kamu bilang, ih ini trigger tuh salah, ini dosen gak adil, ini tuh tidak berguna nih, trigger ini pokoknya salah, pokoknya saya gak kayak gini gitu ya. Misalnya contohnya kayak apa? Contohnya misalnya nilai yang kamu dapat kok sama sekali gak menggambarkan betapa seringnya kamu begadang. Atau misalnya kata pacar katanya kamu kurang perhatian, tapi kok dia nggak ngelihat kalau saya tiap malam nganterin dia pulang. Masih kayak gitu nggak zaman sekarang? Saya nggak tahu, di zaman saya suka gitu berantemnya. Padahal menurut pacar segitu nggak cukup gitu kan. Jadi ini adalah salah satu trigger yang mungkin akhirnya membuat kita buta terhadap feedback tersebut. Solusinya kayak gimana nanti ya kita bahas karena ini cukup panjang. Yang kedua adalah relationship trigger. Ini yang terjadi kalau kamu dapat feedback, terus pertama-tama insting kamu itu bilang, ih siapa kamu buat ngomong kayak gitu sama saya? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Emang siapa kamu? Oh, ini senyum-senyum berarti ada ya pengalaman ya. Ada ya. Misalnya contohnya kayak gimana? Kamu dapat nilai C nih, yang satu dari dosen yang kamu suka, yang satu dari dosen yang kamu nggak suka, sama-sama C. Tapi dari nilai yang kamu dapet C dari dosen yang kamu gak suka tuh kamu kayak lebih sebel gitu. Ih sebel gitu kan? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Tentunya solusi mudahnya kalau kita sadar bahwa feedback kita itu diwarnai oleh hubungan yang kita punya atau cara pandang kita terhadap orang yang ngasih feedback, solusinya kita harus misah antara isi dari feedback tersebut dengan siapa yang ngasih. Kurang lebih itu. Yang terakhir, trigger yang terakhir, kamu dapat feedback, terus yang kayak tadi tuh, pengen nyungsep di bawah tanah. Kamu merasa seluruh ide kamu tentang diri kamu itu berubah, salah. Kok begini sih? Ternyata aku nggak sekeren itu, ternyata aku tidak sepintar itu, dan sebagainya. Contohnya seperti apa? Misalnya kamu dapat nilai jelek yang tadi ya. Terus kamu akhirnya bilang, oh ternyata saya nggak pintar, saya tidak akan pernah sukses. Ini adalah salah satu contohnya. Ini juga suatu trigger yang menurut saya cukup menarik, jadi akan kita bahas lebih dalam setelah ini. Nah, jadi kita bahas yang pertama dulu ya, truth trigger nih. Ini menarik sekali ya, karena pada saat kita mendapatkan truth trigger, tadi kan insting pertama kita bilang, ih ini mah salah, ini mah bukan benar, dia mah salah lah, pokoknya salah. Makanya ini mah feedbacknya tidak berguna buat saya gitu lah ya. Nah masalahnya kadang feedback itu ada dalam sebuah label. Label tuh maksudnya gimana sih Bu? Misalnya gini, kamu dikasih tahu sama teman sahabat deket kamu lah. Kamu dibilangin, lo tuh kurang percaya diri deh. Pernah nggak dapat feedback kayak gitu? Kurang percaya diri itu label. Kenapa? Karena kan kamu nggak tahu maksudnya dia apa. Ya kan? Jadi akhirnya suka ada kesalahpahaman. Maksudnya gimana Bu? Sebetulnya maksud sahabat kamu, dia ngeliat kamu tuh harus keluar dari zona nyaman kamu, nyobain hal-hal yang baru. Tapi karena pas kamu dengar kamu kurang percaya diri, akhirnya jadinya patahan teng-teng-teng. Jadi setiap nggak tahu, oh pokoknya gua mah gitu. Pokoknya saya bisa gitu. Itu seolah-olah jadi akhirnya kamu berpura-pura gitu. Pernah melihat seperti ini? Input yang seperti ini? Artinya saat kita merasa dapat feedback, yang apalagi feedbacknya itu masih dalam bentuk label yang belum clear, kita harus mencoba mengenali, melihat sebetulnya makna di balik label itu apa sih? Apa sih maknanya? Kita bisa bertanya dengan dua hal. Pertama, sebetulnya kamu tuh ngomong saya nggak percaya diri itu kenapa? Alasannya apa? Secara spesifiknya saya ngapain? Itu istilahnya kalau
ke bahasa orang penelitiannya mencari dataset lah ya. Jadi kamu mencari dataset, kalau kata sahabat kamu kurang percaya diri, atau kata pacar kurang percaya diri, kamu nanya, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Wah, kan enak ya. Atau kamu bertanya lagi lanjutan, maksudnya tuh habis itu saya mesti apa? Baiknya saya gimana supaya saya lebih percaya diri? Misalnya gitu. Sehingga kita bisa meng-avoid yang tadi kesalahpahaman itu. Dia maksud bilang percaya diri supaya kamu lebih berani bereksplorasi, tapi kamu dapatnya hal yang lain. Nah, tapi habis ini mungkin kalian bertanya, Ibu, yang ngasih feedback kan dia, kok saya yang harus usaha? Iya kan? Kok saya yang harus usaha buat cari tahu apa yang bisa saya dapat dari feedback itu? Ini kata Bu Asih, saya bilang, feedback itu ibaratnya adalah sebuah berlian. Berlian itu pas datang ke kamu, nggak dalam bentuk berlian. Bentuknya masih kayak batu yang kasar. Sehingga kalau memang kamu ingin belajar dari feedback tersebut, kamu yang harus mengasahnya. Sampai dia menjadi berlian. Kenapa kamu harus melakukan itu? Karena yang butuh feedback, yang butuh tumbuh, itu kan kamu. Bukan si pemberi feedbacknya. Jadi kita yang harus lebih aktif mencari apa yang bisa kita pelajari dari ini. Yang berikutnya soal tadi identity trigger, saya review sedikit ya. Identity trigger itu mengenai misalnya kita punya identitas. Saya selalu melihat diri saya sebagai orang rasional, orang yang pintar, orang yang baik dan sebagainya. Dan kita pasti akan ke-trigger kalau kamu dikasih tahu sesuatu sama seseorang yang bilang kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau orang ngomong kayak gitu, pasti kita ke-trigger kan. Akhirnya kita jadi emosional. Emosi kita yang main. Nah masalahnya saat kita mulai emosional, yang terjadi adalah emosi ini mendistorsi kita. Contohnya kayak apa Bu? Anggaplah sekarang kita memikirkan tentang masa lalu gitu ya. Di masa lalu nih, kalau misalnya saya lagi merasa gagal nih, ibaratnya tuh dari kepala saya tuh memori saya tuh mengingat semua kegagalan saya di masa lalu. Pokoknya bukti kegagalan banyak banget, ya kan? Tapi kalau misalnya saya lagi merasa jadi orang sukses, bukti-bukti kesuksesan saya juga tiba-tiba muncul. Ibaratnya seperti kayak saya tuh lagi menggoogle di dalam pikiran saya sendiri dan pasti buktinya ada. Kenapa? Karena emosi saya membuat saya lebih mudah untuk mengenali apakah cerita-cerita gagal ataupun cerita-cerita sukses tersebut. Di masa kini pun demikian, kalau misalnya moodnya lagi bagus, pasti kita dikasih feedback kecil ya udah B aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita moodnya lagi jelek, pasti kita jadi jauh lebih down kalau dikasih feedback kan. Plus lagi nih, kalau kita mikirin masa depan kita, kalau kita lagi percaya diri, kita selalu nggak seoptimis, kita pasti bisa di masa depan gitu kan. Atau misalnya kalau kita lagi down, kita bakal ngerasa, kayaknya nggak mungkin deh, apapun kayaknya nggak akan terjadi lah. Ini semua, apa yang kita pikirin ini diwarnai oleh emosi kita. Masalahnya emosi itu jadinya memperbesar segalanya. Satu hal jadi terasa seperti segalanya. Sekarang terasa seperti semuanya. Sebagian terasa seperti keseluruhan. Sehingga misalnya kita punya satu feedbacknya tuh kecil, dia tuh cuman mau bilang, kamu tuh kalau misalnya ngomong sama aku, tolong kalau misalnya lagi ngobrol sama aku makan siang tuh liatin aku dong yang gitu. Misalnya pacar sebenarnya maksudnya gitu. Kadang-kadang karena kalau misalnya lagi makan, dia kerjaannya main Mobile Legends gitu misalnya ya kan. Padahal sebenarnya inputnya tentang itu. Tapi akhirnya malah jadi sesuatu yang sangat besar. Input yang sangat kecil, feedback yang sangat kecil untuk hal yang spesifik. Cuman karena satu momen tiba-tiba di dalam diri kita jadi sesuatu yang sangat besar. Terus gimana Bu? Pernah nggak ngerasa kayak gini? Jadi kalau ini terjadi, kita harus mencoba mengecilkan. Semua yang tadi kita anggap jadi generalisasi tentang diri kita sendiri dan identitasnya, kita harus mencoba membuat semua itu balik ke esensi dari feedback itu. Ke hal yang tadi cuman satu poin dari diri kita. Jangan pernah membesar-besarkan arti dari feedback
sampai meluber ke identitas kita yang lain. Ini ada cara memproses feedback ya. Jadi pertama katanya berhenti dulu. Jadi jangan reaktif lah ya. Berhenti dulu, pelan-pelan dulu. Habis dari situ tanya nih, apa yang bisa saya pelajari? Dalam feedback yang sejelek apapun pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Lalu kita harus bisa memisahkan nih antara perasaan kita, interpretasi kita dari feedback itu, dan faktanya tuh apa. Gitu ya. Dan terakhir kalau misalnya udah kamu usahain kok, tapi kok saya masih sebel gitu sama orang ini gitu ya. Enak aja nih dia ngomong gitu ya. Selalu pisahkan bahwa kamu tuh gak pernah bisa mengontrol apa opini orang terhadap diri kamu. Ya kan? Bener kan? Nah, kalau misalnya sekarang saya sudah meyakinkan kamu kalau oke, mulai sekarang saya mau mulai belajar nih dari feedback. Berarti kalau kamu belajar dari feedback, kamu udah mulai menjadi orang yang punya growth mindset. Setelah kamu gagal, kamu tahu kamu gagal bukan karena memang saya nggak bisa. Tapi karena saya belum bisa. Bukan karena enggak, tapi belum. Bukan enggak, tapi belum. Kekeh ya. Nah, kita lanjut ya. Mungkin hari ini coba deh, mumpung ya ada di sini kan. Pikirkan satu feedback yang selama ini kamu hindari. Dan apa nih satu langkah kecil yang bisa kamu lakuin supaya kamu bisa lebih baik. Kita lanjut ya. Oke, jadi ini tadi saya mau ke ini dulu, bangkit dengan langkah kecil yang konsisten. Nah sekarang kalau anggaplah kamu udah belajar dari feedback. Anggaplah udah, oke. Sekarang gimana caranya nih kalau saya mau jadi lebih baik, ya kan? Nah yang menarik nih, coba saya tanya di sini, siapa yang pernah punya resolusi tahun baru? Pernah lah seumur hidup, masa gak pernah sih sekali? Ayo loh, entertain me. Pernah kan? Oke, nah sekarang pertanyaan lanjutan nih, siapa yang pernah gagal menjalaninya? Bener gak? Yuk, bawa ketawa aja lah. Oke kan? Nah yang lucu nih dari realita kehidupan kita, mau orang sukses atau orang gagal, tujuannya pasti sama. Resolusinya pasti sama, bener gak? Tapi berarti yang membedakan mereka bukan tujuannya. Jadi buat apa tiap awal tahun kamu sibuk bikin tujuan? Kalau ternyata tujuan orang yang bisa ngelakuin sama yang gak bisa ngelakuin sama, ya kan? Jadi yang berbeda bukan tujuannya, tapi proses dan sistemnya. Proses dan sistemnya. Bukan tujuannya, kalau tujuan semua orang juga bisa. Saya juga mau jadi presiden, tapi kan belum tentu bisa, ya kan? Nah yang menarik, ini dari buku Atomic Habits ya. Dia bilang nih, Ibu, emang kalau misalnya saya cuman mau memperbaiki diri 1% aja setiap hari, emang ada manfaatnya Bu? Misalnya gitu ya. Nah dia ngitung nih, kalau misalnya saya 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun kan 365 hari, ya kan? Nah itu kan 1,01 dipangkatin 365. Kalkulus gampang nih. Ternyata di ujung dari tahun itu kita udah 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Luar biasa gak? Jadi kita kan selalu mikir oke, besok saya harus lari 5 km misalnya. Ternyata kalau misalnya selama ini saya 0 terus besok saya 1% lebih dari itu aja, saya di akhir tahun bisa 37 lipat daripada itu. Artinya perubahan besar itu selalu adalah karena datang dari kebiasaan kecil. Lalu tidak ada satu momen yang secara ajaib akan mengubah semuanya. Semua adalah dedikasi dan konsistensi yang kamu kasih setiap hari, bahkan 1%. 1%, Bu, kalau 0,5% gimana? Ya sok mangga dihitung lah ya. Artinya kita bisa. Jadi sukses adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari, bukan perubahan sekali seumur hidup.
Yang lebih penting adalah arah gerak kamu, bukan tempat kamu sekarang, bener gak? Kalau kamu tahu fungsi, ya kan? Waktu kan berjalan terus, ya kan? Jadi yang penting itu fungsi yang kamu bikin, ya kan? Walaupun sekarang kamu posisinya di sini, selama fungsi kamu ke sana, setelah 365 hari, kamu nyampe sana, ya kan? Bener gak? Dan terakhir, hasilmu hari ini hanyalah cerminan dari kebiasaan kamu sebelumnya. Hanya cerminan dari diri kamu sebelumnya, bukan identitas kamu, hanya sebuah cerminan aja. Nah, sekarang saya mau nanya nih, jadi menurut kalian yang paling penting itu apa? Outcome, proses, atau siapa diri kamu? Kalau saya mau mengganti diri saya, kira-kira apa yang paling penting? Siapa yang outcome? Pasti udah gak berani, karena tadi saya udah ngomong tujuan bukan gitu ya. Proses. Oke, ada yang bilang siapa diri kamu nggak? Ada. Oke, jawabannya semuanya penting, semuanya saling berhubungan. Tapi ternyata kalau kita melihat nih layer-layer dari bagaimana kita mengubah diri kita, paling luar itu adalah outcome, di tengah itu adalah proses, di dalam itu adalah identitas. Artinya apa? Kadang-kadang kita nggak mau ngelakuin sesuatu karena kita nggak ngerasa itu kita banget. Contohnya apa sih? Misalnya saya punya satu profesor di teknik sipil, mungkin kalau di sini ada anak FTSL tahu, itu doyan banget lari. Karena saya deketnya sama profesornya, tiap pagi dia nanti ngontak, Bu Asih yuk lari. Jawaban saya tiap hari, enggak Pak, ya kan? Karena saya nggak merasa identitas saya tuh pelari, saya nggak lari banget deh gitu. Jadi mau dibujukin kayak apapun, saya nggak akan lari. Itu pasti di diri kita adalah hal-hal yang nggak mau kita coba, karena menurut kita itu nggak kita banget. Artinya identitas kita menghalangi kita untuk mencoba hal yang baru. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah identitas kita bisa mengubahnya dengan kebiasaan. Pertama kita tentuin dulu nih, kamu mau jadi orang yang kayak gimana? Misalnya kamu mau jadi orang yang sehat, kamu mau jadi mahasiswa yang rajin. Abis itu ya kamu buktiin, menurut kamu orang yang sehat, orang yang rajin itu kegiatan sehari-harinya apa sih? Gitu ya. Misalnya kalau orang sehat jalan kaki 5 menit. Mahasiswa rajin membaca 10 menit sebelum tidur gitu ya, kalau yang orang rajin gitu ya. Dia senyum-senyum berarti nggak pernah Bu gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya kamu udah menentukan kamu mau jadi orang yang seperti apa, dan kamu menentukan tindakan kecil yang seperti apa yang dilakukan orang yang kamu ingin tuju itu, maka setiap tindakan kecil yang kamu lakukan itu seperti kamu tuh ngevote. Itu adalah suara kamu terhadap identitas tersebut. Ngerti nggak? Kayak ibaratnya kamu lagi nabung. Ini adalah diri saya. Mungkin sekarang belum. Tapi kalau saya ngelakuin ini selama 365 hari, tentu di ujung saya adalah orang yang sehat. Gitu kan? Nah tapi Bu, kok ini tulisannya orang sehat jalan kaki 5 menit sih? Terus baca kok cuma 10 menit, apa nggak terlalu sedikit? Kalau menurut saya mah orang sehat tuh larinya triathlon. Orang sehat mah larinya maraton gitu ya. Ternyata, kesini ya? Oke, yaudah. Jadi ternyata kalau misalnya kita mau mengubah nih kesehatan, kebiasaan kita, ada 4 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Jadi kita harus membuat apa yang kita inginkan itu obvious, jelas. Kita harus membuat dia menjadi menarik, kita harus membuat dia menjadi mudah, dan kita juga harus membuat itu menjadi rewarding, satisfying untuk kita. Maksudnya gimana? Misalnya sekarang anggaplah saya mulai membaca, saya pengen membaca buku setiap hari. Kalau saya mau ini menjadi sesuatu yang kelihatan jelas, ya bukunya nggak boleh di ruangan yang lain, nggak boleh jauh. Kalau bisa saya taruh tiap hari di sebelah tempat tidur saya. Kan jadinya lebih kelihatan tuh, ya kan? Kedua, untuk bikin menarik di awal nih, karena kamu belum pernah jadi orang yang suka baca buku, kamu baca apa yang kamu suka aja dulu. Yang ketiga, bikin yang gampang. Kalau target jangan langsung mau baca 1 buku per minggu. Tapi anggaplah kamu mau 2 menit atau 5 menit per hari. Dan terakhir, kamu harus punya semacam sistem gimana kamu nge-reward diri kamu kalau kamu tuh udah jadi orang yang kamu inginkan. Identitas ya, bukan outcome. Orang yang kamu inginkan.
Dan yang menarik itu, sebetulnya saat kita membangun kebiasaan, nggak penting berapa lamanya, yang penting ada dulu. Ibaratnya kalau misalnya kamu belum pernah jadi orang yang suka jalan kaki, awalnya kan susah. Jadi yang penting kamu keluar aja dulu, walaupun cuma 1-2 menit. Nanti setelah itu, kalau kamu udah biasa 1-2 menit, besoknya kan nambah, besoknya kan nambah, besoknya kan nambah. Lebih mudah untuk memperbaiki kebiasaan kamu menjadi lebih baik dibanding memulainya. Sehingga di awal selalu aim for what's most little. Bahkan kalau menurut riset, kalau bisa kebiasaan yang kamu pengen, anggaplah 2 menit. Ibu masa iya sih 2 menit? Kenapa? Karena 2 menit kesannya kayak pendek banget. Masa sih nggak bisa 2 menit? Rasanya gitu kan? Ya nggak? Nah itu rasa yang kita pengen di awal saat kita pengen membuat kebiasaan baru. Kalau misalnya ini ada cheat sheet berikutnya ya. Ini terakhir nih, gimana cara membangun kebiasaan. Kalau misalnya kamu udah punya kebiasaan, sebelumnya misalnya kamu udah suka gosok gigi gitu ya. Atau apalah kamu udah setiap hari minum teh gitu ya. Paling bagus kalau kamu mau bikin kebiasaan baru, kebiasaan itu kamu tambah di atas kebiasaan kamu yang lama. Jadi kamu udah punya formulanya nih. Ini saya sengaja nih pakai fontnya biar kayak agak algoritma sedikit gitu ya. Jadi setelah kebiasaan lama saya akan melakukan apa? Misalnya kamu mau setelah gosok gigi saya minum air putih gitu ya. Setelah duduk di meja kerja saya mulai menulis. Setelah sholat saya baca 1 halaman buku. Kenapa ini akan lebih mudah? Karena kebiasaan lama ini tuh udah ada. Jadi kamu tuh pasti ngelakuin itu kan, itu udah kebiasaan kamu. Sehingga kalau kamu tambah sesuatu di atasnya, dia jadi lebih mudah untuk kamu lakuin. Ini kata riset ya, bukan kata Bu Asih. Nah, jadi kita setuju ya, kebiasaan bukan soal melakukan hal yang besar, tapi soal memulai dengan kecil, tapi terus berulang sampai nanti suatu ketika nih tiba-tiba jadi besar. Gitu ya. Jadi mungkin bisa nih dipikirin hari ini ya, kebiasaan apa yang ingin kamu mulai hari ini. Nah, itu adalah mengenai, tadi ada dua part yang saya ceritain. Yang pertama adalah gimana caranya kita jatuh dengan kita belajar dari feedback. Dan ternyata kita yang harus lebih aktif ya dalam mencari sesuatu dari feedback tersebut. Dan yang kedua, saya udah coba ngejelasin juga ternyata setelah kita mau belajar nih ya, kita pengen belajar, kita nggak harus berpikir kita besok harus jadi orang yang baru. Enggak, kita bisa mulai dengan menjadi lebih baik 1% aja. Tapi di ujung ini saya pengen ngajakin teman-teman untuk bahkan melampaui itu semua. Ya kan? Gimana caranya? Bukan cuman kamu bisa jatuh dan kamu habis itu bisa bangkit lagi, tapi gimana setelah itu kamu bisa lebih daripada itu. Jadi saya mau cerita nih. Saya ini dari buku Give and Take dari Adam Grant ya. Adam Grant ini bilang ada 3 jenis orang. Yang pertama ada namanya givers. Ini nggak saya translate ya karena lebih enak bahasa Inggrisnya. Givers ini definisinya adalah orang yang memberi lebih banyak daripada dia menerima dari orang lain. Yang kedua, itu adalah matcher. Matcher itu adalah orang yang memberi sama besarnya dengan dia menerima. Quid pro quo lah ya, jadi sama-sama gitu. Dan yang terakhir, udah kebayang ya, yang terakhir adalah taker. Wah, lihat-lihatan langsung nih, siapa nih takernya? Taker adalah orang yang mengambil lebih banyak daripada dia memberi. Nah yang menarik dari risetnya Adam Grant ini, dia itu melakukan riset terhadap kalau nggak salah 500 orang sukses. Jadi orang-orang yang paling sukses gitu lah ya, di Amerika Serikat gitu. Terus dia bertanya, di antara ini semua bisa nggak ya saya klasifikasiin sebagai giver, matcher, dan taker. Dan saya pengen tahu siapa yang paling sukses. Ini ada jawabannya nih. Sekarang saya nanya, menurut teman-teman, orang yang paling sukses itu adalah orang yang seperti apa? Siapa tadi? Giver,
matcher atau taker? Siapa yang bilang taker? Ada, taker, oke. 3 votes ya. Siapa yang bilang giver? Giver, oke. Nggak banyak juga sih. Siapa yang bilang matcher? Oh, justru banyakan yang matcher ya. Jawabannya guys, giver. Nggak percaya kan? Nggak percaya ya? Abis ini kita bahas kenapa. Kenapa? Karena orang tua kita bilang jangan jadi giver, kamu jadi orang jangan terlalu baik gitu kan, kata orang tua. Nah, ibu saya juga suka ngomong soalnya. Nah, tapi biasanya abis itu nih sekarang oke, giver nomor 1. Kalau gitu nomor 2 siapa? Taker. Matcher. Siapa yang matcher? Oke. Siapa yang taker? Oke, kita lihat ya. Nomor 2 adalah taker. Yang menarik guys, yang menarik comes after this. Yang terakhir itu giver juga. Baru di tengah sini adalah matcher. Lihat, giver itu bisa menjadi paling atas, bisa menjadi paling bawah. Jadi orang tua kita ada benernya. Tapi, loh Bu, berarti apa bedanya giver yang di atas sama yang di bawah? Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Adam Grant. Apa bedanya giver yang di atas dengan yang di bawah? Gitu ya. Ternyata dari hasil data-data yang dia dapat, giver yang di bawah itu adalah giver yang tidak memikirkan dirinya dia sendiri. Sampai ke batas dia burn out. Burn out tahu ya? Sedangkan kalau giver yang di atas walaupun dia memberi, dia selalu ingat sama kapasitas dirinya dia sendiri. Gitu ya. Ini buat hati-hati nih buat kita semua ya. Tapi juga kabar baik, berarti kalau kamu giver, kamu tetap bisa sukses. Ya kan? Nah tapi kan kamu lihat nih, oke ranking 1 giver, ranking 2 taker, ranking 3 matcher, bawah giver. Sekarang kenapa sih Bu, kok bisa kayak gini? Kenapa matcher tidak lebih tinggi dari yang saya pikirkan? Ya kan, misalnya. Kita cerita sedikit ya, kenapa? Matcher itu, dia selalu berusaha menjaga keadilan. Artinya dia selalu ngasih ke orang yang udah ngasih ke dia. Bener gak? Kalau ada orang baik sama saya, ya saya balikin gitu kan. Ya kan? Tapi dia juga nggak terlalu ingin kayak berusaha menginisiasi kebaikan. Ibaratnya begitu ya. Sehingga matcher itu adalah orang yang networknya paling kecil. Networknya dia akan terbatas pada lingkungan yang paling dekat dengan dia. Itu adalah matcher. Networknya dia kecil. Tapi kalau misalnya networknya dia kecil, berarti dia hanya dikenal di antara teman-teman dekatnya dia aja. Jadi suksesnya dia akan tergantung dia lagi sama teman dekatnya ini aja. Tapi ya kalau gitu, kalau taker gimana Bu? Kalau taker itu sifatnya dia itu suksesnya tuh cepat. Suksesnya itu cepat dan dia punya network yang sangat besar. Tapi yang lucu dari taker, karena dia taker ya, dia kan suka ngambil dari orang, ya kan? Lama-lama orang kan tahu, bener nggak? Pernah nggak kalian punya teman kayak gitu? Ya kan? Pernah nyakitin kalian lah gitu kan? Abis itu nanti bisik-bisik sebelah kamu bilang, si itu tuh suka gini deh, kamu jangan deket-deket. Itu yang terjadi sama taker. Networknya dia besar, tapi karena dia kalau dia udah sekali ngambil, dia nggak akan pernah bisa ke situ lagi, ngerti nggak? Karena semua orang yang ada di situ, misalnya saya gambarin, semua orang yang tadi udah saya take sebelumnya, misalnya saya adalah taker, itu pasti ogah untuk kerjasama lagi sama saya. Karena itu taker itu sifatnya dia akan pergi dari satu grup ke grup lain. Kayak lintah gitu ya. Pergi dari sini sampai habis, dia pindah lagi sampai habis, dia pindah lagi sampai habis gitu. Itu adalah taker. Tapi jeleknya nih, mungkin karena ini kalian akan berpikir kok taker harusnya jago banget gitu ya. Mereka itu suksesnya cepet. Karena kan ngambil. Ya kan? Tapi yang terakhir ini adalah giver. Walaupun nih tadi ada masalah bahwa giver itu bisa burn out.
seandainya kamu adalah orang yang giver, tapi givernya itu lebih strategis, dia itu biasanya suksesnya lebih jangka panjang. Kenapa? Karena reputasi sama seperti tadi taker, itu akan pergi bersama dengan orang yang kamu kasih kebaikan. Misalnya sekarang saya baik sama mahasiswa saya si A gitu ya. Walaupun saya baiknya cuma sama satu mahasiswa, itu pasti reputasi saya akan terbangun di semua orang yang ada di teman-temannya dia. Begitupun berikutnya. Memang lambat, tapi kamu akan punya network yang paling besar. Dan network itu bukan sesuatu yang ringkih, yang akan hilang dengan cepat, seperti yang terjadi pada taker. Menarik ya? Nah, jadi pertanyaannya gimana nih menjadi giver yang strategis? Oke Bu, gimana caranya? Pertama, ini tugas pertama ya, kita harus menghindari burnout guys. Jadi kita harus belajar untuk tahu batasan diri kita dan menjaga kesejahteraan diri nih. Lalu berikutnya, mungkin kita bahas ini ya. Lalu kita harus fokus pada high impact giving. Nggak semuanya harus kita bantu kok. Kita bantu pada apa yang paling impactful aja. Berikutnya, kita juga harus membangun network. Caranya gimana sih Bu? Saya selalu ditanya gimana sih caranya bangun network? Ya kamu bantulah orang. Dengan membantu sebetulnya itu adalah mengembangkan network tersebut. Dan kita harus rawat ini. Ini sebenarnya kenapa saya mau bilang, karena saya mau bilang kalian, saya berharap kalian jadi giver selanjutnya, gitu ya. Nah sekarang sedikit lagi Bu. Kamu tipe yang mana nih pertanyaannya? Dan habis itu kamu melakukan tindakan, gimana caranya kamu bisa menjadi diri yang lebih baik gitu ya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena zaman sekarang kan ini zaman edan ya. Saya bilang aja gitu ya, zaman edan. Ups. Jadi menurut saya adalah obligasi moral kita untuk berusaha nih, kalau misalnya kamu nggak seorang baik, untuk berusaha jadi orang yang tidak mudah patah semangatnya. Dan bahkan kamu harus menjadi orang yang sukses. Kalau kamu adalah orang baik. Di tengah zaman edan seperti sekarang. Nah ini terakhir saya ada cuman ini aja. Ini adalah quote dari Presiden Theodore Roosevelt ya. Ini The Man in the Arena ini sangat terkenal ya. Dia bilang, yang penting bukan apa kata pengkritik. Yang penting bukan apa kata mereka yang hanya bisa menunjukkan kesalahan orang. Kehormatan sejati milik mereka yang benar-benar terjun ke arena, yang wajahnya berlumur debu, keringat dan darah. Mereka yang berjuang dengan gagah berani, yang gagal dan jatuh berkali-kali karena tidak ada usaha tanpa kesalahan. Mereka yang jika berhasil merasakan kemenangan tertinggi dan jika gagal, setidaknya gagal dengan berani. Bukan seperti mereka yang hanya diam tanpa pernah mencoba. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi baru gagal nih ya, saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena berarti kamu sedang berada dari proses yang berantakan dalam proses menuju kesuksesan kamu. Terima kasih. Terima kasih Bu Asih, materi yang sangat menarik. Saya yakin udah banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kita akan berikan kesempatan kira-kira 3 penanya dari Aula Barat ini. Nanti kita akan coba cek juga dari Jatinangor dan Cirebon. Silakan yang ingin bertanya, 1, 2, 3. Wah ini banyak, 1 yang pakai baju kotak-kotak, 2 yang pakai sweater biru, dan 1 lagi yang pakai itu. Yang pertama silakan untuk maju mencari mic yang terdekat untuk menyampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah, bagus. Sampaikan nama dan jurusan ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Saya Faraz Hazanra Abrar, biasa dipanggil Faraz, dari jurusan Teknik Informatika. Ada hal yang ingin saya tanyakan dan ini menarik bagi saya terkait proses dari hal kecil, kayak tadi 1%.
Misalnya kalau yang gagal itu 1% dipangkati berapa gitu, hasilnya ternyata jauh lebih kecil daripada kalau kita 1% maju setiap hari. Lalu bagaimana untuk orang yang merasa atau bahkan mungkin kenyataannya dia gagal lebih besar gitu daripada suksesnya tiap hari. Kayak misalnya dia gagalnya 90% gitu selama 5 hari, terus kayak majunya susah banget gitu. Nah itu bagaimana cara menghadapi perasaan seperti itu? Karena kan itu selain membuat down itu malah sering menghambat kita. Jadi seperti itu saja. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu ya. Terima kasih Faras. Silakan yang berikutnya tadi yang pakai sweater biru ya untuk menyampaikan. Ya, yang menunjuk tadi adik yang di depanin baris ketiga ya, silakan. Cek. Selamat siang Ibu, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syauki Mujadid dari program studi Teknik Tenaga Listrik. Saya ingin bertanya, saya jujur tertarik dengan tadi mindset untuk menjadi givers. Ada yang paling atas dan paling bawah, yang membedakan adalah kemauan dan kemampuan untuk menilai batasan dari dirinya masing-masing gitu. Sementara yang saya alami dan lihat dari berbagai macam orang adalah givers itu kebanyakan kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita itu banyak sekali gitu. Dan kebanyakan society yang ada di sini itu banyak sekali orang-orang yang justru tidak ingin melakukan inisiasi atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang itu urgent banget gitu, sehingga givers ini terpaksa untuk effortnya itu lebih banyak untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, yang akhirnya adalah mengacu pada hal tadi gitu. Akhirnya dia tidak melupakan dirinya sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut Ibu cara menilai diri kita dan apa yang harus dilakukan ketika seorang givers itu melihat masalah yang urgent yang ada di sekelilingnya, namun memiliki keresahan tersebut, tapi tentunya harus memikirkan diri sendiri, dan apa sebetulnya batasan-batasan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Sauki. Yang terakhir silakan. Tadi yang dari sebelah situ ya. Ya, silakan Dek. Ada yang di sebelah sana, ada yang di sini, boleh. Ya, baik, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Nama saya Raka Dutul Akbar dari kelas 06 dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Saya tertarik. Bisa diulangi namanya? Baik Bapak, terima kasih. Nama saya Raka Dutul Akbar dari kelas 06 Teknik Mesin 2022. Saya tertarik dengan yang mungkin tadi Ibu sampaikan dan juga yang Ibu paparkan dari video singkat yang pertama. Itu ada orang yang jungkir balik gitu berkali-kali. Nah, saya bertanya kembali, dari gambar yang sudah dipaparkan, bagaimana jika lingkungan yang sudah lingkungan pada saat dia jungkir balik itu adalah lingkungan yang empuk seperti kasur dan lain-lain gitu. Jadi saya merasa apakah memang lingkungan ini mempengaruhi kita untuk mencoba. Nah, jadi juga menilik juga bahwa memang ekspektasi yang diberikan, mungkin ada beberapa hal yang orang pengennya melihat bahwa ekspektasi yang diberikan itu, ekspektasi yang orang berikan pada kita tuh, oh kita memiliki impian yang apa ya, yang instan gitu, yang diberikan gitu, dan sehingga orang akan cenderung untuk mencari opportunity yang banyak. Dan bahkan kalau misalnya dilihat dari tren saat ini, ada hashtag yang sekarang ada tuh kabur aja dulu gitu, karena mereka tidak merasa ada opportunity yang cukup di Indonesia saat ini. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana lingkungan ini mempengaruhi untuk kita bangkit dari kejatuhan dan melampaui melampaui dengan tinggi gitu, sehingga hal ini menjadi concern bagi kita, biar kita memahami bagaimana cara untuk kita melangkah dan mendapatkan opportunities yang bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Raka. Silakan Bu Asih. Wah susah ya. Kalian kalau nanya jangan susah-susah doang kan, Bu Asih pusing, nggak ada contekan lagi kan, bingung. Jadi mungkin pertama saya nyobain soal tadi ya, Faras ya, gagal besar gitu ya. Ini adalah yang banyak dirasain sama teman-teman mahasiswa ya, belakangan gitu. Kadang bukan, ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kadang-kadang merasa apa yang mereka
lalui sekarang ini adalah gagal akbar ibaratnya ya, maha besar gitu ya. Gagalnya adalah sesuatu yang maha besar. Tapi satu hal yang pengen saya highlight yang mungkin bisa kita ambil ya, itu sebetulnya gagal yang kita anggap besar 90% itu adalah persepsi kita. Itu adalah persepsi, itu adalah interpretasi, itu adalah cerita kita. Misalnya nih ya, pada saat saya bilang, oke nih aduh gue gak bisa apa-apa nih karena misalnya anggaplah saya dulu nih, tapi saya ngomong kayak gini gampang ya. Tapi sejujurnya dulu waktu zaman saya kuliah juga saya stres banget, misalnya kimia kan saya hampir gak lulus tuh, ngomong-ngomong. Saya dulu kimia hampir gak lulus, kayaknya remedialnya beberapa kali gitu ya. Nah, tapi sebetulnya hal ini itu hanya hal kecil dari seluruh hidup kita. Karena tadi saya coba cerita dengan cukup cepat ya karena waktunya agak terbatas. Sebetulnya ada cara-cara untuk kita putting things into perspective. Kita harus selalu mengembalikan kegagalan yang rasanya besar ini balik ke tempatnya. Itu adalah perjuangan kita. Misalnya, caranya gimana? Tanyain nih sama diri kamu sendiri. 1 tahun dari sekarang kamu ngelihat ini gimana? Pasti kamu udah lupa ada hal-hal lain yang mesti kamu pikirin setahun dari sekarang. Atau misalnya kalau kamu punya temen yang sama-sama atau yang mengalami kegagalan yang sama. Menurut kamu akan ngasih nasihat apa ke orang ini? Biasanya kalau sama temen kita lebih baik daripada sama diri sendiri. Nasihat kita buat temen selalu lebih lembut dibanding nasihat ke diri sendiri. Yang kita omongin di dalam kepala kita. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Ya kan? Ya kan? Dan terakhir, kalau sesuatu yang terjadi di masa lalu, itu udah beres ya kan? Gak ada hal yang bisa kita ubah lagi dari itu. Tapi setiap hari, di hari yang baru ini, kita bisa memilih kita mau jadi orang yang seperti apa. Artinya, kalau misalnya kemarin kamu udah minus, anggaplah sekarang kamu tetap enggak bu, ini saya minus 90. Pun kamu minus 90, pada saat kamu nambah 1% setiap hari, selama 365 hari, kamu bisa jadi minus 60, ya kan? Kalau misalnya kamu nambah lagi 2 tahun, kamu bisa jadi minus 30. Kalau kamu nambah lagi, kamu bisa jadi anggaplah 0, gitu ya. Tapi kenyataannya nggak ada dari kita yang benar-benar minus 90. Apalagi teman-teman yang ada di sini ya, yang adalah mahasiswa ITB ini, kalian ini dilihat sama orang udah hebat banget. Ini cuman karena ngomong aja di sekitaran kita aja karena banyak orang pintar, jadi kita ngerasa kecil ya kan. Tapi kalian ini punya kapasitas, kalian itu bisa. Jangan sampai ada orang yang bisa mempengaruhi bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Ambil sesuai dengan level dari feedback yang dikasih. Mungkin gitu kali ya Faras ya? Boleh ya? Oke. Yang kedua dari Syauki ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi, mana tadi Syauki? Syauki nanya nih. Jadi, Ibu tapi kan masalah di dunia tuh banyak banget gitu. Terus kita ini kan pengen semuanya kita betulin besok ini simsalabim gitu ya. Harus jadi. Nah, namanya hidup ya. Di awal pasti kita pengen kayak gitu. Bener gak Bu Naomi? Ya kan? Semua pengen dikerjain sendiri. Tapi pelan-pelan nih setelah kamu udah nyobain, ini menurut saya mau bilang bahwa nggak apa-apa kalau misalnya bahkan kamu burn out sekalipun. Kenapa? Karena setelah kamu tahu kamu burn out, kamu tahu batasan kamu. Yang penting setelah itu kamu bisa bounce back, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kamu nanya gimana taunya mana batasan diri saya, harus kamu yang tahu, bukan saya nggak bisa bilang. Setiap orang punya batasannya dirinya dia sendiri. Terus kalau gitu gimana saya taunya? Dengan kamu mencoba. Kalau misalnya kamu mencoba dan ternyata nih kamu gitu ya udah tergeletak gitu ya, udah tifus, udah DBD gitu, banyak yang kayak gitu ya. Itu berarti itu kamu udah melampaui batas kapasitas kamu. Berarti lain kali kamu harus hati-hati. Karena DBD, tipes atau sakit apapun itu adalah feedback. Feedback dari siapa? Dari tubuh kamu. Bener gak? Tapi kalau misalnya setelah kamu sakit, habis itu kamu tancap gas. Sama persis seperti sebelumnya, berarti kan kamu gak belajar.
Makanya proses yang paling penting adalah looping yang tadi. Kamu belajar apa yang terjadi sama kamu ambil feedbacknya, habis itu kamu perbaiki lebih baik berikutnya. Gitu. Dan berikutnya jawabannya Mas, selain dari kamu harus tahu dengan coba-coba sendiri mana batasan kamu, berikutnya kalau misalnya sekarang masalahnya tuh bukan banyak banget masalahnya, betul. Makanya kita nggak boleh sendiri. Makanya kita harus ada di dalam suatu lingkungan yang sama-sama punya mindset maju, mindset ingin berubah, mindset bareng-bareng. Kita di sini nggak buat jadi Superman, tapi buat jadi satu kesatuan tim yang bisa sama-sama memperbaiki keadaan. Gitu ya. Dan yang terakhir tadi kayaknya dari ini ya, dari Raka ya Pak ya. Nah, jadi kan tadi kayak pertanyaannya adalah apakah lingkungan mempengaruhi atau tidak gitu ya. Lalu gimana dengan ekspektasi untuk instan gitu ya. Nah mungkin pertanyaan pertama dulu ya, bagaimana lingkungan mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Jadi misalnya ini saya kan belakangan ini banyak mahasiswa MBKM ya Bu Pak. Ini saya pernah ngobrol nih sama mahasiswa MBKM, saya nanya gimana kamu belajar di ITB, emang ada ngaruhnya? Saya bilang gitu. Kan enakan di tempat kamu, saya bilang gitu kan, nggak jauh-jauh gitu kan. Terus dia bilang, enggak Bu, saya tuh di ITB kalau saya belajar, kalau saya pengen lebih, semua orang di kelas itu pengen lebih. Jadi kalau saya belajar, teman-teman saya yang lain semua belajar juga. Akhirnya jadi saya terpacu untuk belajar lebih. Emang di tempat kamu nggak kayak gitu? Karena kan saya kebetulan dari ITB ya, jadi saya nggak tahu di luar dari ITB kayak gimana. Terus dia bilang, enggak Bu, kalau di tempat saya, kalau saya mau lebih, saya tuh dianggap aneh. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya sungkan kalau saya mau belajar. Artinya apa dari cerita ini? Bahwa lingkungan itu mempengaruhi. Bahkan kalau misalnya kalian baca Atomic Habits, dia bilang, cara paling mudah untuk mengubah kebiasaan kita, itu adalah memilih circle di mana kebiasaan yang kita inginkan, itu udah jadi kayak normanya dia. Contohnya kayak gimana sih? Anggaplah saya pengen jadi pelari gitu ya. Saya nongkrong aja di tempat banyak orang lari, misalnya di GBK gitu ya. Atau saya berteman sama temen yang kebetulan emang suka lari. Nanti akhirnya saya kebawa buat jadi itu gitu ya. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Maka dari itu kita juga perlu nih salah satunya dalam feedback ini untuk memilih nih apa yang influence baik ya untuk kita gitu. Terus udah gitu berikutnya, gimana mengenai impian nih kan sekarang masalahnya nih ekspektasinya tuh semuanya instan. Ya ini masalah kita bersama ya kan. Tapi pengennya cepet gitu ya dapat uang kalau bisa 100 juta, 200 juta besok gitu ya. Sekarang kan kayaknya gitu ya kan. Nah cuman ini masalah nilai Mas, value ya, bahasa Inggrisnya value. Jadi kalau menurut saya, ini sebenarnya relate dengan yang saya cerita soal giver, matcher, dan taker. Taker itu kan cepet. Tadi kan saya bilang kan, cepet. Kalau misalnya dia nyari uangnya cepet, ya kan? Terus udah gitu kalau misalnya dia mau sukses, misalnya mau publikasi, ngomongin publikasi, cepet gitu ya. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Dan pun kalau kita baca di bukunya Give and Take itu, givers itu udah memang dia secara jangka panjang suksesnya lebih langgeng dan hidupnya lebih fulfilled. Bahasa Inggrisnya fulfilled, bahasa Indonesia lebih penuh. Nah kan sekarang pertanyaannya, memang kita mau gitu? Kalau saya sih ya, kalau misalnya kan korupsi cepet ya, dapat duitnya cepet ya. Kayaknya sih belum pernah soalnya. Jadi kalau korupsi kan cepet, tapi kalau saya ngebayangin kalau orang korupsi, dia kalau tidur gimana ya rasanya? Apa enggak stres gitu? Pasti dia hidupnya nggak tenang. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita ingin menjadi orang yang seperti apa? Terlepas apa kata orang, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kalau saya memutuskan, oke, saya pengen sukses tapi dengan menjadi orang yang benar. Pun misalnya nanti lambat jalannya, lambat kok nggak maju-maju gitu ya. Tapi saya merasa dalam proses ini saya membangun pertemanan yang luar biasa
yang selalu bisa saya andalkan. And that's more valuable to me than fast sukses. Itu buat saya. Tapi itu adalah value saya. Saya tidak bisa memaksakan itu ke kamu. Gitu kan? Mungkin itu kali ya Mas ya. Thank you. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Asih, luar biasa tadi penjelasannya. Karena waktu juga, izinkan saya mungkin sedikit merangkum tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Asih. Jadi berbahagialah adik-adik yang pernah mengalami kegagalan. Makin banyak gagal berarti fondasinya makin kuat. Mudah-mudahan suksesnya makin besar. Karena fondasi menentukan kesuksesan. Yang berikut ini terkait dengan seni gagal. Tadi saya mencatat ada 3 hal, yaitu pertama seni menerima feedback. Nah ini yang cukup berat. Karena yang dibutuhkan adalah self-awareness. Kita menyadari diri kita itu sebetulnya siapa. Kita itu tipe yang sensitif atau enggak. Kemudian kita juga punya tujuan hidup tidak. Karena apa? Suatu kapal ataupun suatu kendaraan yang mempunyai tujuan ketika diombang-ambingkan oleh feedback, oleh kegagalan, dia tahu harus ke jalur tersebut dan terus melangkah. Kedua, yang seni yang berikutnya adalah bangkit dengan langkah kecil. Tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Bu Asih bahwa 1% setiap hari itu lebih baik. Sampai kalau setahun itu bisa 37 kali ya Bu ya. Nah, ini saya jadi teringat dengan satu pesan suci sebetulnya ya, bahwa orang yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Orang yang rugi itu adalah hari ini sama dengan yang kemarin. Dan orang yang bangkrut katanya adalah orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Jadi ini udah dibuktikan nih sama Bu Asih dengan formulanya. Yang ketiga yaitu adalah melampaui ekspektasi. Jadi kegagalan itu nantinya akan melampaui apa yang kita harapkan sebelumnya dengan menjadi seorang yang givers tapi tetap memperhatikan batasan-batasan. Jadi kita harus selalu memperhatikan apa yang menjadi kewajiban terhadap diri sendiri dan juga kewajiban kita terhadap orang lain. Saya kira ini sesuatu yang sangat banyak manfaatnya karena Tuhan tidak melihat hasil, tapi Tuhan melihat proses. Jadi ketika adik-adik melakukan sesuatu, walaupun terlihat oleh manusia kok masih banyak gagalnya, tapi proses yang adik-adik lakukan itulah yang menjadi penghargaan bagi adik-adik di mata Tuhan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Asih. Mohon maaf bagi yang belum sempat tadi dipanggil untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya cukupkan materi kita hari ini. Saya kembalikan kembali kepada MC. Kepada Ibu Prasanti Widiasi Sarli PhD, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Prasanti Widiasi Sarli PhD. Kepada Dr. Ardianto Rikrik Kusmara, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.